Masih di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang kaya akan pilihan wisata serta menjadi salah satu pusat perkembangan daya tarik seni dan budaya di Bali. Kegiatan kesenian dan budaya seakan sudah mengurat nadi masyarakat Gianyar. Lalu, bagaimana nasib aktivitas seni dan budaya di Gianyar selama masa pandemi COVID-19 hampir 2 tahun belakangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang sahabat lensa Indonesia. Kembali bersama saya Moro Estrini di Indonesia Lebih Dekat. Gianyar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi pusat perkembangan kebudayaan masyarakat Bali. Sehingga tak mengherankan jika kemudian banyak wisatawan lokal maupun mancanegara menjadikan Gianyar sebagai tujuan wisata saat mereka di Pulau Dewata ini. Selain ingin menikmati indahnya alam Gianyar, mereka pun ingin mengenal lebih dekat dengan budaya Bali. Namun, hampir 2 tahun terakhir ini, adanya pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh sektor di Indonesia terpuruk. Tak terkecuali sektor pariwisata dan budaya. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Gianyar? Dan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan Ibu Igusti Agung Sri Widiawati MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. Selamat siang Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan waktu untuk berbincang secara eksklusif dengan Ibu mengenai kebudayaan di Kabupaten Gianyar. Kalau boleh dijelaskan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor kebudayaan di Kabupaten Gianyar ini? Terima kasih. Jadi dampak COVID-19 terhadap sektor kebudayaan di Kabupaten Gianyar sangat berdampak signifikan yang menjadikan kegiatan berkebudayaan sangat terbatas dari segi penggalian, pelestarian maupun pemanfaatannya karena tidak boleh berkerumun dan memaksa kita untuk selalu jaga jarak dan sebagainya. Meski demikian, sejatinya dapat mengambil peluang dalam kondisi seperti ini. Ada yang mempunyai bakat, talenta, terutama itu dimanfaatkan kondisi seperti ini. Di sini berhadapan dengan dunia digital dan menyadarkan pentingnya literasi, baik literasi kesehatan, literasi kebudayaan, dan literasi teknologi, sehingga akan kembali bangkit dan keluar dari masalah akibat pandemi ini. Di sini kita juga bisa mengetahui literasi keluarga, gimana kita dengan pandemi ini di keluarga lebih dekat, lebih bertanggung jawab terhadap keluarga. Baik, selama pandemi Bu, langkah-langkah yang dilakukan untuk memaintenance sektor budaya dan para pegiat kebudayaan di Kabupaten Gianyar ini agar tidak benar-benar terpuruk itu bagaimana? Langkah-langkah dalam situasi pandemi seperti saat ini, kebijakan pemerintah selain memberikan perlindungan juga membangun optimisme para seniman dan penggiat kebudayaan khususnya generasi muda di tengah pandemi untuk tetap berkreasi, berinovasi dan memperluas pasar melalui jaringan digital. Jadi berikutnya tetap menyediakan ruang aktivitas berkesenian, misalnya seni tari melalui kegiatan pentas virtual maupun koordinasi kegiatan secara sangat terbatas dengan tetap menjaga prokes. Di sini kita memberikan ruang kepada, kita kan ada banyak sanggar, masing-masing sanggar mengadakan lomba secara virtual, itu memberikan kesempatan kepada ruang kepada seniman-seniman untuk berlomba secara virtual. Berarti memang selama pandemi ini masih ada kegiatan namun internal saja. Terus pelatihan kita pembibitan, tetap di sanggar pembibitan, latihan, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas.
Terus juga metode pembinaannya, kalau dulu bertatap muka, sekarang kita dengan menggunakan media online lewat WA boleh, Zoom. Iya. Yang penting apa materi yang harus disampaikan bisa tidak terbatas. Baik, beberapa waktu lalu Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mensosialisasikan program Work Home Bali. Nah, sejauh ini khususnya di Kabupaten Gianyar, apakah program tersebut cukup membawa dampak positif yang signifikan di sektor pariwisata dan kebudayaan? Tentu ada dampak positif karena kita bisa membatasi ruang untuk bertemu dengan orang lain dan tetap bisa bekerja dengan bantuan media elektronik, misalnya melalui kegiatan rapat dengan Zoom meeting. Tapi dari sektor pariwisata memang menjadi kendala karena kita dibatasi untuk keluar, dan di sektor kebudayaan tetap jalan tapi masih selektif dan terbatas, terutama untuk pertunjukan lewat virtual. Terus untuk menjalankan upacara adat yatnya itu dibatasi cukup keluarga saja. Terus kalau dalang juga cukup digilir, datangnya ke pura digilir. Namun dengan kebijakan Ibu Bupati Gianyar yang juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, di sini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyasar kepada ibu PKK dan para generasi muda dengan dioptimalisasi dengan memberikan pelatihan, terus diberikan pelatihan, dibantu alat dan dibantu di pemasarannya. Itu solusinya. Pemasaran bisa lewat offline atau online. Membedakan itu. Dari program Work Home Bali-nya sendiri, itu apakah selama pandemi ada wisatawan lokal yang datang ke Bali dan menikmati kebudayaan yang ada di Kabupaten Gianyar seperti itu? Iya, ada tetap. Namun dengan protokol kesehatan yang ketat itu. Baik. Ini ada wacana bahwa tanggal 14 Oktober nanti itu pemerintah akan membuka kembali Bali untuk wisatawan asing. Nah, kalau boleh tahu, ini bagaimana tanggapan Ibu tentang wacana tersebut? Ini tentu wacana yang sangat menggembirakan. Kita mendukung kebijakan open border kepada negara-negara tertentu yang ke Indonesia, khususnya Bali, Kabupaten Gianyar khususnya, sebab waktu yang hampir 2 tahun kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 dan khusus Gianyar yang mengandalkan sektor pariwisata, Ibu sudah pasti menyambut dengan sukacita kebijakan tersebut. Apalagi di Kabupaten Gianyar berkat kebijakan serta arahan dari Bapak Bupati Gianyar dengan melibatkan semua OPD telah melaksanakan vaksinasi 1 dan 2 secara gencar dan terus menerus kepada segenap masyarakat sampai ke pelosok desa, sehingga ini menjadi salah satu kepercayaan kami untuk menyambut Bali dibuka untuk wisatawan maupun untuk kegiatan berkebudayaan. Semoga dengan disiplin kolektif masyarakat mengikuti vaksin dan tetap menerapkan prokes, kasus yang terpapar COVID semakin berkurang dan level PPKM juga bisa diturunkan. Tentu harapan kita Gianyar akan tetap menjadi destinasi wisata unggulan dan favorit di dunia dengan wisata budayanya. Baik. Kemudian jika wacana tersebut realisasi, Ibu, kira-kira langkah seperti apa yang akan diterapkan agar kegiatan kebudayaan di Kabupaten Gianyar ini bisa segera pulih kembali, namun tetap dapat mencegah penularan COVID-19? Pertama, semua pemangku kepentingan harus mempersiapkan diri menyambut kembali aktivitas wisata dalam tatanan kehidupan baru dengan tetap menerapkan prokes. Kemudian semua lembaga, apakah itu seke kesenian dan seke yang lainnya, harus menyiapkan diri untuk kembali ke kancah atraksi wisata, itu kembali menyiapkan diri.
tentunya tetap dengan prokes yang ketat. Dan tentu kita tetap memperhatikan arahan dari pemerintah tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian dengan mengedukasi masyarakat untuk tetap jaga prokes. Itu yang utama, sehingga kegiatan berkebudayaan tidak akan menimbulkan gejala baru dalam penyebaran COVID-19. Baik, berarti ini Kabupaten Gianyar sudah siap untuk menerima wisatawan maupun pastinya didukung dari masyarakat dan pemerintah sendiri untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Baik, apa harapan dari Ibu untuk sektor kebudayaan di Kabupaten Gianyar ke depannya? Harapan kami tentu tetap menjaga komitmen agar kebudayaan di Kabupaten Gianyar bisa terus berkembang, lestari, dan memberikan manfaat bagi pemajuan kebudayaan untuk semua lapisan masyarakat. Juga harapan kita agar para seniman, baik itu seni tari, patung, kriya, lukisan, dan seni tabuh, secara berkelompok maupun perorangan berkreasi dengan inovasi, menampilkan diri, memanfaatkan kesempatan yang sekarang ini di masa pandemi ini. Baik. Mungkin ada pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh para pegiat budaya di Kabupaten Gianyar? Pesan saya bagi penggiat kebudayaan khususnya di Kabupaten Gianyar, di era new normal ini, mari kita tetap disiplin prokes dan dalam berkegiatan kebudayaan. Jagalah aset seni dan budaya yang kita miliki dan teruslah berkarya demi pemajuan kebudayaan, khususnya di Bali. Ya. Selain itu, Ibu mungkin ada pesan dan himbauan dari Ibu untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Kabupaten Gianyar. Mari jangan ragu berkunjung dan menikmati alam, seni, budaya, dan aneka kuliner di Gianyar. Dan tetaplah disiplin prokes serta ikuti arahan petugas di tempat destinasi seni budaya setempat. Kemudian bagi wisatawan baik domestik, Nusantara maupun asing mancanegara harus melengkapi diri dengan masuk ke aplikasi sekarang Peduli Lindungi dan mempunyai sertifikat vaksin dalam keadaan sehat. Tapi kalau yang internasional harus dikarantina ya. Itu harapan kami, jangan ragu berkunjung ke Kabupaten Gianyar. Siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Semoga bincang-bincang kita ini bisa menjadi semangat atau memupuk semangat agar sektor pariwisata dan kebudayaan di Bali dan di Gianyar khususnya dapat segera pulih kembali. Ya. Itu tadi sahabat Lensa Indonesia, perbincangan kita bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Ibu Insinyur Igusti Agung Sri Widiawati MSI. Terima kasih dan sampai jumpa di Indonesia Lebih Dekat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.